Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari, 135181112. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan buku yang berjudul Lead Like a Tour Leader oleh Bapak Effendi dan Bapak Paulus Winarto. Nah, jadi why Lead Like a Tour Leader? Sebelumnya saya akan menceritakan background dari penulis Bapak Edi, yaitu seorang tour leader yang sudah berpengalaman selama 25 tahun. Nah, di sini dia menuliskan bahwa untuk menjadi tour leader harus membawa rombongan ke tujuan, mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, Bapak Edi ini menyadari bahwa kita itu dapat mencontoh kegiatan-kegiatan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang tour leader untuk bisa mengaplikasikan kepemimpinan di dalam diri kita. Nah, jadi kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang tour leader atau leader pada umumnya gitu. Kita bisa mencontoh dari seorang tour leader. Yang pertama itu adalah telling. Jadi telling itu adalah producing a strong or important effect, giving information about someone or something. Nah, jadi di sini dituliskan ada tujuan bercerita, tempat tujuan, dan kemasan yang baik. Jadi kalau kita telling atau kayak memberitahu seseorang itu, kita harus menyebutkan tujuan kita bercerita tuh apa, kayak kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus melakukan itu. Kita harus melakukan memberitahu justifikasinya supaya orang tersebut tuh kayak, wah ternyata aku melakukan hal ini tuh kayak ada tujuannya gitu. Nah, selanjutnya adalah tempat tujuan. Nanti kalau untuk sebuah tour leader itu, tempat tujuan itu maksudnya kayak kita memberitahu destinasinya itu punya aspek apa aja sih yang menarik, sehingga orang-orang yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut tuh jadi kayak tergugah semangatnya gitu. Selanjutnya itu ada kemasan yang baik. Kemasan yang baik itu artinya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu, kita harus kayak menyiapkannya dengan baik supaya orang itu bisa menerimanya dengan kayak senang hati gitu. Kalau misalnya dia tidak senang dan tidak antusias, maka pesannya juga tidak akan tersampaikan kan. Nah, jadi seorang leader itu adalah ukuran sesungguhnya dari kepemimpinan adalah pengaruh terhadap sekitar. Jadi menjadi seorang pemimpin itu adalah seorang bisa mempengaruhi sekitar. Kalau kita sudah menjadi pemimpin tapi orang-orang di sekitar kita tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan, itu bisa jadi kita itu bukan seorang pemimpin yang baik gitu. Selanjutnya adalah organize. Nah, jadi organize itu adalah untuk gather people into group that will work on something together. Nah, jadi ini juga sesuatu yang penting untuk seorang tour leader khususnya, ataupun kita yang ingin memimpin seseorang atau suatu organisasi, kita itu harus bisa pertama koordinasi dengan pihak ketiga, karena kita itu tidak hidup sendiri gitu. Jadi kalau tour leader ini contohnya kayak misalnya dari pihak maskapai, pihak perhotelan, itu adalah pihak ketiga yang cukup sulit untuk dikontrol. Nah, kita tuh harus bisa mengorganize-nya. Selanjutnya adalah mengatur waktu dan mengorganize manusia. Nah, kalau tour leader itu kan kayak bisa sampai 50 orang, bisa sampai 60 orang. Nah, mereka tuh harus bisa dipimpin oleh si satu orang ini, tour leader. Nah, jadi tour leader ini harus bisa memiliki skill organisasi yang baik. Selanjutnya, mengatur waktu dan aturan. Nah, jadi dalam kesalahan mengatur waktu itu bisa berakibat fatal. Kita juga tahu bisa jadi kayak timeline-nya mundur ataupun terjadi bentrokan antar kegiatan. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa mengatur waktu tersebut supaya bisa pas. Selanjutnya adalah unique. Nah, jadi unique ini artinya adalah very special or unusual. Di sini bisa kita lihat ada diferensiasi dan potensi. Maksudnya apa sih? Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus tampil berbeda dari yang lainnya, karena diferensiasi itu adalah kunci di era penuh persaingan ini. Kalau kita misalnya sama dengan yang lain, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin? Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita aja kemampuannya sama dengan yang lain? Sebenarnya apa yang bisa membedakan kita? Kita tuh harus mencari dengan ini, yang kedua, potensi, terus menggali potensi dan mengembangkannya. Jadi kita tuh harus punya potensi lebih dari orang lain untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang didengar gitu. Selanjutnya ada reliable. Nah, reliable ini adalah able to be trusted to do or provide what is needed. Jadi kalau misalnya begini, menjadi seorang tour leader itu pasti kayak
di antara banyak persaingan memberikan janji-janji lah istilahnya. Kalau sama saya bisa begini, kalau sama saya bisa begitu. Nah, ini sama seperti orang-orang saat berkampanye gitu deh istilahnya, berkampanye untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kita itu harus menjadi pemimpin yang reliable, di mana apa yang kita katakan itu juga harus bisa kita realisasikan. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa mampu membuat program yang unik dan mampu mengeksekusinya. Jadi pada buku ini ditekankan bahwa kita itu bukan hanya sebagai seorang perancang program, tapi kita juga harus bisa mengeksekusinya. Nah, kita juga harus menyiapkan rencana cadangan apabila rencana yang kita sudah buat sebelumnya itu tidak bisa terrealisasi dengan baik. Nah, oleh sebab itu pemimpin yang baik itu memiliki rencana cadangan. Di sini ada quotes dari John Maxwell yang dituliskan bahwa when you make a commitment, you create hope. When you keep a commitment, you create trust. Jadi kalau kita di awal-awal nih kayak tebar janji gitu, pasti kayak orang-orang tuh berharap dan berekspektasi gitu kan, create hope. Tapi kalau misalnya kita udah bisa merealisasikan janji-janji tersebut, nah itu tuh orang-orang bakal percaya sama kita. Itu yang dimaksud oleh John Maxwell. Selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang tour leader adalah let us, dimana keberadaan pemimpin tuh harus selalu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia juga harus membangun hubungan yang kuat dengan setiap orang dan mencairkan dan menyatukan juga orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Contohnya menjadi tour leader itu juga punya tantangan yang berat juga menurut Pak Edi, bahwa dia tuh harus membuat suasana cair dari orang-orang yang di dalamnya aja orang-orangnya berbeda-beda. Ada yang orang-orangnya dia itu mungkin pendiam, ada yang cerewet. Nah, sebagai tour leader itu atau sebagai pemimpin, kita juga harus bisa mencairkan suasana dan menyatukan mereka semua gitu. Sini ada quotes lagi dari Robert Orben. If you can laugh together, you can work together. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan menjadi seorang pemimpin yang ditakuti, tetapi menjadi seorang pemimpin yang bisa dihormati, kata-katanya bisa diikuti oleh orang-orang, dia tuh bisa mempengaruhi dengan cara yang baik tanpa membuat orang lain takut gitu. Jadi kita tuh juga harus bisa melakukan pendekatan yang benar dengan orang-orang, karena seperti yang dituliskan oleh Robert Orben, if you can laugh together, you can work together. Dan pasti work-nya juga akan lebih asik kalau misalnya kita dekat dengan pemimpin kita. Nah, jadi bisa dilihat di sini, why lead like a tour leader. Jadi tadi kita balik lagi ke slide yang pertama. Tour leader tadi aku udah jelasin tentang telling, organize, unique, reliable, dan let us. Jadi karena video ini terbatas di 10 menit, aku mengambil beberapa poin yang pertama. Jadi jika kita membaca seluruh isi bukunya, ternyata tour leader ini menggambarkan sifat-sifat kepemimpinan. Yang bisa dilanjutkannya itu ada entertain, automatic, dare, effective and efficient, sama reconfirmation. Jadi aku jelasin sedikit. Yang menurut aku menarik di sini adalah yang dare-nya ini nih. Jadi dare di sini tuh maksudnya adalah berani. Nah, berani ini juga artinya bukan nekat gitu. Nah, kalau nekat itu kayak misalnya berjudi. Nah, itu tuh berjudi tuh artinya nekat. Jadi dia tuh kayak mempertaruhkan uang tanpa rencana. Nah, sedangkan kalau berani mengambil langkah itu sebagai seorang pemimpin tuh artinya dia tuh tahu apa yang akan dihadapi dan menyiapkan segala rencana dengan matang gitu. Jadi di sini tour leader ada telling, organize, unique, reliable, let us, entertain, automatic, dare, effective and efficient, and reconfirmation. Jadi mungkin slide terakhir dari saya, ada quotes by Robert Orben lagi. Dari John C. Maxwell, lupa diganti slide-nya. Jadi di sini dia itu menjelaskan bahwa a leader can be anyone who has a desire to make a difference, willingness to serve, humility to learn, and the capacity to love. Jadi menjadi leader itu adalah sesuatu yang tidak mudah dan kita pasti harus bisa bertahap menuju fase tersebut. Dari saya mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya untuk menjadi seorang leader, kita itu harus bisa mempengaruhi orang lain dan dicintai oleh orang lain.